Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan ke trading. Jadi buat kalian yang trading, kalian harus memahami atau mengerti dengan technical analysis atau membaca candlestick. Oke, video sebelumnya kita menggunakan bantuan moving average, Bollinger Band, dan juga Fibonacci retracement. Videonya ada di deskripsi, kalian belajar saja. Untuk sekarang kita akan menggunakan murni candlestick tanpa bantuan apapun. Bagaimana cara membacanya? Saya akan coba buang dulu dia punya indikator. Moving average-nya juga saya buang semuanya. Jadi bersih seperti ini. Bagaimana sih cara membacanya? Oke, kita anggap ke masa lalu. Bagaimana cara membaca menggunakan candlestick? Oke, anggap saja indikator sedang seperti ini, naik turun, dan sampai di sini. Kira-kira saya akan memutuskan buy atau sell jika ada di posisi ini. Nah, kalau di posisi ini kita akan lihat dia sudah naik, turun, naik, turun, naik lagi. Apakah dia akan bablas ataukah dia turun? Anggap saja yang ini belum ada. Cara paling mudahnya adalah kalian klik yang ini, tanda plus yang tadi. Lihat yang ininya. Kemudian garis horizontal kita pakai. Garis ya horizontal nih, garis sini horizontal. Jika sudah sampai sini, kalian lihat geser ke kiri. Cari puncak sebelumnya ada berapa halangan. Cari puncak sebelumnya ada berapa halangan. Karena kita pakai handphone agak susah ya, anggap aja di sini. Sedang di sini di tanda panah ini mau naik, kemungkinan besar dia akan terhenti di sini. Ada dua di sini, candle naik dan turun. Dia pasti akan terhenti. Ditambah lagi di sini ada pertemuan puncak-puncak. Pokoknya tarik garis horizontal, adakah yang sudah mencapai puncaknya? Satu, ada halangan ini, yang ini ya, ada halangan ini, kemungkinan dia akan menghentikan perjalanan dia untuk naik. Aduh, kemana tadi? Kemudian kalau kita geser ke kiri lagi, terus saja kalian cari terus ke sana, buat panjang sepanjang-panjangnya, karena ganjalan sejarah masa lalu tetap akan mempengaruhi. Jadi kalau kalian lihat di sini, pertama di sini, patokan kalian awalnya karena awalnya anggap aja di panah ini ya, di panah ini. Ganjalan pertama dari sini, ganjalan kedua adalah ini dan ini. Maka betul pada saat dia naik sampai sini, dia akan terhenti di sini. Ternyata di sini pun berhenti, di sini juga menghentikan, akhirnya dia turun lagi. Sampai mana penurunannya? Kalau sudah turun, kemudian kalian ketemu di sini, mau diapain? Saya mau sell atau apa? Kemungkinan dia turun, karena dia sudah turun, nggak kuat, dia naik lagi dan turun, pasti akan turun terus. Seberapa penurunannya? Kemungkinan pertama sampai di sini. Ternyata bablas lagi, kemungkinan kedua akan terhenti di sini. Karena trennya naik, maka sedikit di atas ini. Dia akhirnya akan terhenti di sini. Begitu terhenti, dia akan berbalik arah naik. Nah, kalau kalian menemui di posisi ini, berapa kenaikannya? Seperti yang sudah-sudah, kemungkinan dia akan terhenti di sini. Pertemuan antara merah dan hijau, atau nanti di sini, dan di sini. Itu adalah titik topnya adalah sini. Kalau kalian buy, dia akan turun. Apakah dia akan turun ke bablas lagi atau naik terus? Itu belum bisa diputuskan sampai turunnya, kecuali udah melewati yang ini. Kalau sampai sini pasti dia akan terus. Kalau tidak, berarti dia naik turun, tidak berhasil, maka dia naik lagi.
dia akan terhenti di ujung puncak sini, naik dan terhenti, turun lagi. Turunnya sampai mana bisa kalian geser ke kiri sini, di antara ini. Akhirnya betul turun sampai sini, dia naik lagi. Karena tadi ke sini sudah gagal dilewati, maka dia pasti akan 2 double top, dia akan kelewat, bablas lagi ke atas. Maka dia akan terus seperti itu. Kalau sudah tidak punya titik support, kalian harus geser jauh ke belakang sampai mana titik lepas ini, atau lepas atau tidak. Maka dia akan terus. Kalau sudah seperti ini agak sulit dibaca betul-betul sampai ke monthly. Di sini kalian lihat, ini pakai bulanan di tahun-tahun 2000 berapa ini. Di sini ternyata ada penghalang puncaknya di tahun 2020. Di sini. Kalau di sini puncak kenaikannya, puncak naik, dia akan turun lagi setelah menyentuh puncak dulu sebelumnya. Ini menyentuh sini, dia turun lagi kan. Begitu 2 double top, dia akan melewati yang ini, yang ini, yang ini. Dia akan naik sedikit, kemudian akan turun lagi. Dia seperti ini. Dulu udah sampai puncak dan turun lagi. Nah, kenaikan di sini setelah puncak ini memang sulit karena sejak 2008, sejak 98 belum pernah punya kenaikan di atas 2143 untuk emas. Jadi tahun ini, kemarin ini adalah puncak-puncaknya harga emas sepanjang sejarahnya, sejak data tersimpan, data masa lalu sejak tahun 98. Jadi sulit menentukan ini karena belum ada support atau puncak gunung di sebelumnya semenjak tahun 98. Kalau kemarin masih bisa kesentuh sini, pada saat naik kemungkinan akan terhenti dan turun lagi, naik kemudian terhenti lagi dan turun lagi. Ini naik dan sudah 3 triple top, akhirnya bablas dan dia turun lagi. Kemungkinan dia akan naik lagi nanti sangat besar karena sudah berhasil menembus ini. Jadi ke depan potensi naiknya cukup tinggi untuk monthly, karena ini menggunakan bulanan ya, 1 candle 1 bulan. Karena kita menggunakan harian, posisi sekarang ini adalah menentukan cara tadi, apakah dia akan naik lagi atau tambah turun lagi. Itu adalah cara menggunakan candlestick. Nah, apakah kita akan beli atau jual? Kita belum bisa putuskan karena sebetulnya tren naik, dia turun sudah menyentuh ini. Maka dia kemungkinan besar dia akan naik ke depannya. Karena baru ada 2 sinyal, kita belum bisa memutuskan. Sinyal turun, kemudian sinyal naik, ini sinyal turun, dan baru berpindah ke sinyal turun lagi. Artinya masih ada 2 kemungkinan, akan turun atau naik. Belum bisa diputuskan, tunggu sampai betul-betul perpindahan 1 jam atau dibantu dengan moving average, Bollinger Band, ataupun retracement Fibonacci. Untuk video panduan ketiganya itu ada di video sebelumnya, kalian bisa lihat di deskripsi. Begitu cara membaca candlestick, moving average, Bollinger Band, dan Fibonacci retracement. Terima kasih. Bye bye.